Hai guys official, bersama Anda selalu. Subscribe, like, and share, comment. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyayikh al-afadil, al-ulama al-ajilla, al-habaib, nafa'ana Allahu bi ghaziri 'ulumihim, matta'ana Allahu bi tuli 'umurihim. عسى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. إذ قالت امرأة عمران. Ingatlah ketika istri Imran berkata. Ada seorang laki-laki namanya Imran. Istrinya namanya Hannah. Siapa namanya? Hannah. Hannah ini berkata, Rabbi ya Allah, nazartu, aku bernazar, laka, ma fi batni, anak, maaf beribu maaf, anak yang ada dalam perutku ini muharrara. Nanti kalau dia lahir dia akan jadi muharrar. Muharrar kata ahli tafsir artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia tidak akan bertanam kopi, dia tidak akan jadi PNS, dia tidak akan bisnis. Kerja dia hanya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia hanya akan menjadi pelayan Baitul Maqdis Palestina. Itulah nazar dia, karena dia sudah lama tak punya anak. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni, terimalah doaku ya Allah, innaka antas sami'ul alim, engkau maha mendengar doaku dan engkau tahu apa isi hatiku ya Allah. Falamma wada'atha, ketika dia melahirkan anak. Siapa yang melahirkan anak? Hannah. Falamma wada'atha qalat, satu orang perempuan, inni wada'tuha unsa, ternyata aku melahirkan anak unsa. Unsa? Perempuan. Padahal yang menjadi pelayan Baitul Maqdis itu mesti laki-laki. Ternyata yang lahir anak perempuan. Wa inni sammaitu wa laysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tak sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Aku beri nama anak perempuan itu Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, ternyata anakku ini perempuan, aku beri nama dia Maryam, lindungilah dia dan anaknya dari setan. Itulah mengapa ketika Nabi Isa lahir dia tidak menangis, karena doa yang dikabulkan Allah dari seorang perempuan bernama Hannah yang melahirkan anak perempuan lagi bernama Maryam. Dari perempuan yang suci lahir perempuan yang suci, menjaga kehormatan dirinya, lahirlah seorang laki-laki yang suci bernama Isa alaihissalam. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah terima doanya dengan penerimaan hasanin, baik. Fakaffalaha Zakaria, maka diasuhlah Maryam itu oleh seorang laki-laki bernama Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, tempat dia dijaga itu, tempat itu bernama mihrab. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab itu, wajada indaha rizqa, dilihatnya banyak makanan, buah-buahan musim dingin ada di dalam, padahal musim panas. Ketika musim panas ada buah-buahan musim dingin. Ya Maryam anna laki hadha, hai Maryam, dari mana engkau dapat makanan ini wahai Maryam? Apa jawab Maryam?
min indillah. Ini datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau mau memberi rezeki, maka dia akan berikan rezeki tanpa disangka-sangka. Kira-kira hebat laki-laki apa perempuan? Kami ini laki-laki. Buya laki-laki. Tapi kami dilahirkan dari rahim perempuan-perempuan. Hannah perempuan, Maryam perempuan, lahirlah Isa alaihissalam, laki-laki yang terhormat karena dilahirkan seorang perempuan. Nabi Musa alaihissalam, qala, ketika berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan ilham kepada ibu Musa, namanya Yohanes ibu Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ditangkap Fir'aun, nanti disembelih kepalanya, dipancung. Fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai, letakkan dalam kotak kayu, hanyutkan ke sungai. La takhafi, jangan kau takut. Wa la tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikan dia kepada engkau. Wa ja'iluhu minal mursalin, nanti kami jadikan dia salah seorang rasul. Apakah Allah ingkar janji? Innaka la tukhliful mi'ad. Allah berjanji kalau kau sabar menjaga anakmu, kau susukan dia, kau selamatkan dia jadi Fir'aun, nanti kami kembalikan dia kepada engkau. Apakah kembali Musa kepada ibunya? How? Bagaimana cara Allah mengembalikan Musa kepada ibunya? Akhirnya pagi, petang, siang, malam Musa menangis di istana Fir'aun. Dikasih makan, menangis. Dikasih minum, menangis. Bingung istri Fir'aun. Akhirnya diadakanlah musabaqah. Bukan musabaqah tilawatil Quran, musabaqah menyusui anak kecil yang menangis. Dipanggil satu ibu-ibu yang punya anak, disusukan, menangis juga, dipanggil. Akhirnya ada di antara peserta itu Yohanes. Ikut dia ngantri. Ketika disusukannya, anak ini diam. Karena seorang anak tahu dia bedanya mana ibu kandungnya dengan perempuan yang lain. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Akhirnya Allah sempurnakan janjinya, dipertemukan dengan ibu kandungnya. Tinggal satu janji lagi. Apakah Allah akan menjadikannya seorang rasul? Ya. Dan banyak nabi, sedikit yang jadi rasul. Di antara rasul, sedikit yang menjadi ulul azmi. 5 ulul azmi. Satu di antara ulul azmi itu adalah Musa alaihissalam. Tapi Musa lahir dari rahim seorang perempuan yang luar biasa, yang rela berpisah dengan anaknya dan diselamatkannya. Tak ada satu ayat dalam Quran bercerita tentang ayah Musa. Itu menunjukkan orang bisa hidup tanpa ayah, tapi tak bisa hidup tanpa ibu. Bagaimana dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka memanggil dia Al-Amin. Yang memanggil dia Al-Amin bukan Allah. Kalau Allah memanggil dia Al-Amin biasa. Kalau yang memanggil dia Al-Amin Jibril biasa. Tapi yang memanggil dia Al-Amin adalah orang kafir musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu lainnya. Mereka semua memanggilnya Al-Amin, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang baik, orang yang tidak pernah berkhianat. Al-Amin. Kenapa dia menjadi Al-Amin? Karena dia keluar dari rahim seorang perempuan bernama Aminah. Aminah akan melahirkan Al-Amin. Yohanes mengeluarkan Musa, dan Hannah melahirkan Isa. Di hadapan saya inilah perempuan-perempuan solihah. Tapi mereka tidak bisa lagi melahirkan nabi-nabi, karena nabi sudah selesai. Mereka akan melahirkan para ulama-ulama, penghafal Al-Quran, yang meneruskan risalah dakwah dengan satu syarat: mereka mesti bersifat seperti sifat ibunya para nabi-nabi yang menjaga kehormatan dirinya.
Fa arsalna ilaiha ruhana. Kami kirimkan kepada Maryam itu ruhana. Ruhana Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh itu Jibril. Turun malaikat Jibril menjumpai Maryam. Fatamatsala laha basharan sawiya. Basharan, manusia. Sawiya, handsome. Turun seorang laki-laki yang ganteng menjumpai Maryam. Apa kata Maryam? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Inni a'udzu birrahman. Aku minta perlindungan Allah. In kunta taqiyya. Hai laki-laki yang gagah perkasa yang ganteng, aku takut kepada Allah. Aku minta kepada Allah, janganlah kau ganggu aku. Inni a'udzu birrahman in kunta taqiyya. Lalu kemudian Jibril berkata, aku ini bukan orang jahat. Aku turun menjumpai engkau li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Karena aku membawa seorang anak laki-laki yang dikirimkan Allah. Ghulaman, anak zakiyya, anak yang suci. Itulah dia Nabi Isa alaihis salam. Kenapa itu yang dipilih oleh Allah? Kehendak Allah tak dapat ditolak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau negeri ini mau baik, kuncinya cuma satu. Perbaiki perempuan, maka akan lahirlah anak-anak yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. An-nisa imadul bilad. Perempuan tiang negara. Kalau perempuannya baik, negara ini bisa tegak berdiri. Tapi kalau perempuannya, na'udzubillah, jauh dari ajaran Allah, jauh dari sunnah Rasulullah SAW, negeri ini hancur. Maka insya Allah Sumatera Selatan dari sini akan lahir para ulama-ulama. Ustadz Abdul Somad tak bisa mendidik mereka setiap hari, tapi Syekhuna, Tuan Guru kita, membawa Ustadz Abdul Somad kemari. Setiap satu orang ini akan melahirkan anak 1, 2, 3. Anak-anak mereka menjadi soleh solehah. Pahalanya setetes 2 tetes mengalir juga ke makam Abdul Somad. Amin ya Rabbal Alamin. Doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khatimah dalam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tertulis di tiang Fatimatuz Zahra. Nama tiang ini tiang Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra, solihah atau tak solihah? Solihah. Fatimatuz Zahra melahirkan seorang anak laki-laki namanya Hasan. Hasan itu mempunyai keturunan sampai ke bawah. Lalu keturunan Hasan itu ada namanya Sayyid Abbas. Siapa namanya? Sayyid Abbas itu punya anak laki-laki namanya Sayyid Alawi. Siapa namanya? Sayyid Alawi. Sayyid Alawi itu punya anak laki-laki namanya Sayyid Muhammad. Siapa namanya? Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad datang ke Darul Hadis. Darul rumah. Hadis, hadis. Darul Hadis, rumah yang isinya hadis. Sayyid Muhammad datang ke Darul Hadis di Malang. Lalu kemudian ulama besar kalau datang dipasangkan payung, dihormati, dimuliakan. Salah seorang yang memasangkan payung, menjaga, berkhidmah kepada Sayyid Muhammad tadi, dibawa oleh Sayyid Muhammad ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Sayyid Muhammad punya satu tiang di Masjidil Haram tempat dia mengajar. Disitulah ditempatkannya untuk menyiapkannya. Belajar ilmu selama bertahun-tahun. Dan kemudian pulanglah ke Semendo, dan orang yang dipilih oleh Sayyid Muhammad itu adalah orang yang berada di sebelah kiri saya ini. Beruntung tak kalian? Sanad ilmunya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan anak Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian ambil ijazah arba'in. Habis arba'in ambil ijazah Riyadhus Shalihin. Habis Riyadhus Shalihin ambil ijazah Bulughul Maram.
Habis bulughul maram ambil ijazah al-adhkar. Setelah habis kitab kecil masuk ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Pulang ke kampung halaman, ajarkan majelis ilmu. Kalian percaya diri, kenapa? Karena ilmu kalian bersambung kepada Sayyid Muhammad, kepada Sayyid Alawi, kepada Sayyid Abbas, sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Zahra punya anak laki-laki satu lagi, namanya Husain. Husain ini punya anak laki-laki namanya Ali. Nama ayahnya Ali, nama anaknya Ali. Untuk membedakan Ali ayah dengan Ali cucu, maka ujung keenam ibadahnya luar biasa, bergelar Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far Sadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad. Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah, karena dia pindah dari Irak ke Yaman, Hadramaut, Tarim. Lalu kemudian anak cucu daripada Ali Al-Uraidi, anak cucu daripada Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini, itulah mereka para habaib yang kita kenal. Bergelar akhir namanya As-Saqaf, Al-Attas, Al-Idrus bin Syihab. Dan tidak kebetulan sebelah kanan saya ini Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab, yang sanad nasabnya sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Hari ini saya sedang didampingi oleh Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Abdul Somad tidak keturunan Nabi. Ibnu Somad tak keturunan Nabi, keturunan Nabi Adam. Tapi hari ini saya diberikan kehormatan yang luar biasa bersama dengan para alim ulama, bersama dengan para habaib. Mudah-mudahan anak cucu kita adalah anak cucu yang menyayangi zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar baca kitab, selesai nahwu matan al-ajrumiyah, naik kepada Al-Kawakibud Durriyah, naik kepada Al-Imriti, baca kitab Alfiyah Ibn Malik, baca syarahnya Ibnu Aqil, pahami fikih Syafi'i, dimulai dari matan Taqrib, masuk ke Fathul Qarib, masuk ke I'anatul Talibin, masuk kepada Al-Mahalli, kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Kalian boleh perempuan, tapi kalian bukan perempuan yang biasa. Kalian perempuan luar biasa. Memasak kecil, mengurus anak kecil. Jangankan ngurus anak, nahwu itu bisa kalian khatamkan, fikih syarah dikuasai, maka insya Allah beribu ma'had untuk menyelamatkan anak-anak perempuan akan lahir dari ma'had Al-Haramain Al-Islam. Itu yang dapat disampaikan Al-Faqih Abdul Somad. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Mohon maaf banyak tutur kata, kurang adab, menyinggung perasaan. Mohon maaf kepada Tuan Guru, mohon maaf kepada para habaib. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ibadaka as-salihun. Wa nas'aluka min syarri ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ibadaka as-salihun. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم يا مجمل لا تحمل، إن من عاداتك الجمالة، جمل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهالة. يا ربنا يا مولانا يا مجيب، يا حاضرا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب، تأتي حاجاتنا قريب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Hi guys, official.